warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Untuk mengambil keberkahan pada acara kita hari ini, marilah kita berdoa. Izinkanlah saya memandu doa ini secara syariat agama Islam. Selain syariat agama Islam, berdoa menurut kepercayaannya dan mengaminkannya. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di sini, di ruang convention hall ini, kami menadahkan tangan kami memohon kepadamu, lancarkanlah acara kami ini yang bertema talk show, tips dan trik lolos seleksi calon hakim. Air suci, air zam-zam. Oh, iya. Sebelum saya memulai kalam, izinkan saya menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Baik, ya sebagai umat yang beriman, marilah kita pertama-tama memuji bagi yang maha tinggi, memuja bagi yang maha kuasa, Allah Azza wa Jalla. Ya, alhamdulillah berkat rahmatnya kita berkumpul pada hari ini. Dan tak lupa pula mari kita panjatkan junjungan ya salawat beserta salam junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa menjalankan kegiatan kita sehari-hari ya berdasarkan apa yang telah diberikan kepada kita ya, dan kemudian semoga itu juga bisa menjadi bagi kita Fakultas Hukum mungkin menciptakan generasi yang rahmatan lil alamin. Nah, ini dah kita buat acaranya ya supaya kalian juga seperti itu, jangan berpikir seperti saya pada waktu itu ya. Jadi tidak ada profesi yang tidak mungkin kalian raih ya, termasuk kita di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Maka ya dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, talk show dengan tema tips dan trik lolos seleksi calon hakim, dengan ini kita nyatakan dibuka. Bismillah. Berjumpa sua di tempat yang berbahagia ini, kampus Universitas Medan Area ya Bu Fitri. Iya benar Pak. Selawat beriring dan salam, marilah kita sanjung-sajikan kehariban Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan banyak berselawat, insyaallah dengan izin Allah kita akan mendapat syafaat yaumul kiamah kelak. Yang terutama tentu salam kami kepada Bapak Rektor Universitas Medan Area yang hari ini mungkin berhalangan hadir bersama kita. Yang terhormat Bapak Dekan Dr. Muhammad Citra Ramadan SHMH. Ini saya tanya ke samping saya, berapa umur Bapak Dekan ini? 38 tahun, ya, luar biasa muda. Iya betul, 38 tahun. Yang terhormat Pak Wakil Dekan, Pak Anang, ini juga 33 tahun umur saya benar, Pak. Pak. Saya tengok juga ke samping ke kanan saya, Ibu Citra juga muda-muda juga, luar biasa. Ibu Fitri Pak. Ibu Fitri, ya, Ibu Fitri. Ibu Fitri. Iya Pak.
Ada Adinda Ghazali Marbun, ini luar biasa. Sebenarnya ini orang yang banyak mencetak para advokat, ini luar biasa. Saya karena umur saya udah 53 tahun. Iya ya. benar. Ya. Padahal saya masih merasa muda. Nggak apa-apa. Kelihatan memang Pak, kelihatan. Ya. Kalau mengenal saya hari ini sebagai Ketua Pengadilan Agama Medan, saya itu sudah 12 kali pindah tuh Bu Fitri. Iya Pak. Yang pertama itu saya tugas itu di Langsa, kemudian pindah ke Tebing Tinggi, Iya. kemudian ke Kota Baru. Ke Binjai dulu, Binjai 1 tahun. Saya serta di Pak. Wakil ketua di Kota Baru, Solo, Sumatera Barat, kemudian wakil di Cilegon, iya. Cilegon, Semarang, kemudian Semarang, kemudian di Pandan, iya. kemudian di Kisaran, Pakam, Medan, iya. pernah saya Medan jadi wakil. Kemudian saya ketua Mahkamah Syariah di Banda Aceh, kemudian balik lagi ke Medan, iya, yang ke-12, Bu Fitri. Jadi saya lihat tadi, waduh, kalau disebutin panjang Pak. Ya, panjang memang. Saya orang Tanjung Balai, lahir di sana, dan sekolah saya seperti Bu Fitri katakan tadi. Kalau melihat, mau tahu tentang istri saya masih satu. Oh iya Pak. Jadi saya dulu, ini cerita ya. Oh iya Pak, cerita pengalaman. Tak pernah juga saya berpikir bisa sampai sekarang ini. Karena dulu jadi hakim itu gajinya rendah sekali, Bu Fitri. Oh iya Pak. Iya, rendah sekali. Kita memang kalau dalam undang-undang itu kan pejabat negara. Pejabat negara, mana dia undang peradilan agama? Iya. Tapi gajinya kecil. Jadi orang tidak berminat menjadi hakim ini. Itu jadi hakim ini setelah tidak dipandang orang, apalagi macam kami pengadilan agama ya. Ke pengadilan negeri saja orang tidak begitu bergairah dulunya, karena gaji itu kecil. Kalau masa saya jadi hakim di tahun 19, saya PNS itu 94. 94 saya jadi hakim itu 99 itu ditandatangani oleh SK-nya oleh B.J. Habibie masa itu. Iya Pak. Nah itu gajinya hanya sekitar 250.000. Itu jadi 5 tahun setelah itu baru 1.500.000. Sekarang Pak Dekan jadi hakim PN, hakim TUN, hakim militer, hakim agama, itu begitu ditandatangani oleh presiden hakim, SK hakim itu, gajinya sudah 13 juta sekarang. 13 juta. Dulu mana kita dapatkan itu? Makanya anak hakim-hakim sekarang orang tuh sudah punya rumah, punya mobil, punya apa, masih muda, bahkan belum ada istri, belum punya anak juga. Kami dulu enggak, gajinya ya sakit lah masa itu. Jadi waktu itu saya juga kepengen jadi dosen macam Pak Dekan kita, tapi keduluan hakim buka, jadi hakim gitu aja dulu. Jadi kepengen jadi dosen lagi. Tapi kata Pak Rektor kita dulu di Wihara Diri itu udah nikmati saja dulu, udah berkelanjutan sekarang, gitu aja. Ya, tapi pelan-pelan kita ikut akhir-akhir Pak Dokter izin, Pak Dokter Indonesia, Dokter juga. Jadi Pak Dokter Pak Dekan kita menunggu profesor ini. Amin. Ya, Pak. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat tahun 2019 penerimaan pegawai APP namanya, analis perkara peradilan. Jadi sekarang kalau kita mau menjadi hakim itu harus masuk PNS dulu, CPNS namanya APP, analis perkara peradilan. Dan itu tidak dipilah-pilah. Ini calon hakim PA, hakim PN, hakim TUN, nggak begitu. Tapi dia satu kelompok.
Jadi yang kami misalnya di Universitas Islam misalnya, itu bisa saja ditempatkan di PN. Ada nanti misalnya dari USU, itu ditempatkan di PA. Gitu sekarang modelnya. Jadi kalau kita memberikan bimbingan kepada adik-adik anak-anak mahasiswa itu, kita tidak memilah ini mana yang mau ke PA, enggak seperti itu. Ikut-ikut saja kisi-kisinya, belajar pada kisi-kisi. Nah kemarin itu kami duduk cerita dengan Pak Ghazali Marbun, dengan Pak Dekan ini, bagaimana supaya saya sebenarnya Pak banyak kali cerita Pak Dekan, saya cerita ke mana-mana. Yang baru menyambut itu hanya Pak Dekan kita. Aplaus dulu. Saya melihat satu grafik ya, bagaimana orang-orang Sumatera Utara ini yang lulus hakim itu sangat sedikit, Bu. Saya lihat dari kelompok kami dari Pengadilan Agama ya, orang-orang yang katanya dari IAIN gitu ya, Fakultas Agama Islam itu. Itu di tahun 2017 yang lulus itu hanya 5 orang. Dari UIN gitu ya, dari UIN hanya 5 orang, Bu Fitri. UIN yang Araniri, Banda Aceh, dan UIN Sumatera Utara itu hanya sekitar 5 orang juga. Nah sementara di Padang, UIN Imam Bonjol itu lulus itu 30 orang. Itu belum lagi di pengadilan negerinya. Sumatera Utara sangat sedikit. Itu kenapa itu terjadi? Karena tidak adanya bimbingan kepada calon-calon hakim itu. Jadi maafnya, setelah mereka adik-adik anak-anak ini lulus semua, mereka cari sendiri di mana bisanya daftar sana sini, tidak ada persiapan apapun, sehingga tidak punya persiapan apapun. Nah saya sudah sampaikan ini, saya sampaikan waktu saya tugas dulu di Banda Aceh, saya sampaikan juga kepada UIN Araniri, bagaimana supaya anak-anak UIN Araniri itu bisa lebih banyak ikut jadi hakim. Saya tidak mengatakan bahwa takdir Allah mencari nafkah itu hanya di hakim, tidak, Bu Fitri. Macam Bu Fitri ya, dosen, ada jadi advokat, ada jadi polisi. Nah hari ini kami itu memerlukan 5.000 orang hakim. Itu pengadilan agama loh Pak. Pengadilan agama saja itu memerlukan 5.000 orang hakim. Tahun lalu 4 lingkungan peradilan, selain militer ya, 3 lingkungan peradilan, itu untuk jalur umum bukan cum laude, itu hanya 760. Benar Pak. Jadi yang diterima itu hanya kurang lebih hanya di bawah 1.000. Nah, itu 3 lingkungan peradilan, agama, negeri, dan tuntut. Nah, artinya kita membutuhkan masih banyak memerlukan hakimnya. Nah, bagaimana supaya orang-orang Sumatera Utara ini bisa ikut bersaing di bidang kehakiman itu tadi. Nah, itu. Jadi bukan mengecilkan, menyampingkan profesi yang lain, tidak. Nah, seperti saya sampaikan kepada Pak Ghazali Marbun, termasuk Pak Dekan, bisa saja kampus ini bekerja sama nanti dengan kepolisian. Bisa saja sarjana hukum yang mau kepolisian, kemudian mau jadi advokat, ada Pak Ghazali Marbun, kemudian ada jaksa, nanti bisa bekerja sama lagi dengan kejaksaan. Akhirnya orang akan membuat satu label. Kalau kamu mau jadi hakim ke sana, mau jadi jaksa ke sana, mau jadi advokat terkenal ke UMA, Fakultas Hukum UMA. Jadi itu saya sampaikan kemana-mana. Tapi yang baru nyambutnya hanya Pak Dokter Citra. Jadi itu Pak. Selalu saya menyampaikan yang seperti ini. Pertanyaan pertama, berapa gajinya? Bukan gimana cara masuknya, itu yang masalahnya. Itu masalah, jadi hakim Bapak gajinya berapa gitu ya kan. Nah, jadi saya sampaikan sebagai perbandingan saja. Saya katakan tadi,
begitu 0 tahun pertama sekali dia menjadi lulus itu CPNS ya. Ya, CPNS Pak. Itu CPNS dulu. Nama jabatannya APP, Analis Perkara Peradilan. Itu sekitar 2 tahun menjadi CPNS dan PNS. Kalau di Pengadilan Agama Medan, karena dia kelas 1A, itu gaji CPNS-nya saja 6.700.000. Kalau sudah CPNS, sudah PNS, gaji mereka 7.800.000. Itu di PA Medan, kelas 1A. Mungkin sama yang sederajat, mungkin kalau di PN Medan, kelas 1A khusus itu lebih lagi di atas. Memang di pengadilan itu punya remunerasinya 80% Pak Dokter. Jadi agak tinggi di bawah Departemen Keuangan. Nah makanya sekarang itu dimungkinkan Pak Dokter ada sekarang kita itu Mahkamah Agung itu dimungkinkan sekarang orang-orang yang dari luar tapi yang PNS statusnya pindah melimpah namanya ke PA itu karena mereka pertama hobi ke hukum, yang kedua melihat gajinya, itu aja masalahnya. Karena gajinya itu. Jadi hakim setelah 2 tahun mereka jadi PNS, baru mereka dididik selama 2 tahun. Dididik nanti di Balai Diklat 2 tahun. Nah, nanti di sana ada istilah lulus atau tidak lulus. Kalau tidak lulus, balik dia menjadi PNS Pak. Kalau tak lulus jadi PNS balik APP tadi. Tapi kalau sudah lulus jadi hakim. Bu Fitri langsung dia menjadi hakim dan terbitlah SK hakim yang ditandatangani oleh Presiden. Nah dari 7.600.000 gajinya menjadi 13 juta. Nah itu dia 0 tahun. Oke Pak. Nah jadi sangat riskan sebenarnya kita bercerita tentang itu, tapi ini peluang ya. Kita tidak akan menceritakan gaji tertinggi hakim itu Hakim Agung. Hakim Agung itu tunjangannya saja 77 juta sekarang. Hakim Agung. Masa kerjanya kalau saya di tingkat pertama Pengadilan Agama Medan misalnya saya pensiun umur 65 tahun, kalau hakim tinggi 67 tahun. Kalau ditakdirkan Allah saya menjadi Hakim Agung 70 tahun. Amin ya Allah. 70 tahun. Jadi tunjangannya 73 juta. Hari ini mungkin dalam tanah itu ada. Nah, ya saudara sekalian, apa namanya, banyak problem lah ya. Kalau sekarang ini itu tidak pakai uang Pak, tidak sogok menyogok masuk jadi hakim itu. Siapa saja boleh, karena sistemnya sekarang kan CAT. Iya. Apa komputer pakai apa namanya? Computer Assisted Test. Ya kan? Ujian dengan bantuan komputer. Kira-kira ya. Iya, Pak. Nah, cuma masalahnya itu langsung menangis di tempat. Kan masalahnya. Karena ketahuan kita. Iya, benar. Kalau dulu, masa-masa dulu itu oleh pejabat-pejabat yang lain yang dulu lah cerita dulu itu tinggal lingkarin, yang dilingkarin yang lulus dulu. Kalau sekarang nggak begitu, kita ikut tes langsung nampak nilai kita di situ. Udah tahu kita ini bakalan lulus atau tidak. Lulus. Udah tahu pun kita nilai kita tinggi 400 misalnya. Itu belum tentu juga kita bisa ikut untuk tes berikutnya. Karena dia harus diranking dulu. Iya, nasional. Itu masalahnya. Iya. Kan Bu Fitri? Iya, Pak. Nah, itu dia. Katanya 2 kali. Ya. Gini dulu ya kan. Ikut Iya Pak, aduh. Dulu nggak ada di kampus saya Pak, baru di sini adanya. Jadi tes hakim itu sama dengan, itu ada dua. Ada TKD, tes kemampuan dasar, ada tes kemampuan bidang. Tes kemampuan dasar itu sama dengan PNS pada umumnya. SKP. Itu bisa saudara-saudara pelajari, itu di Gramedia banyak buku tentang itu. Iya Pak. Dan online juga banyak yang berbayar dan tidak berbayar. Biasanya yang berbayar itu banyak soal-soal, bahkan juga ada pembahasan-pembahasan yang bagus tapi berbayar. Dari mulai 100, 200, bahkan ada yang sampai 400.000 untuk ikut bimbingan ya.
atau kepada bimbingan belajar, Fitri. Iya Pak. Banyak sekarang Banyak. kan? Askia, TKB. Nah, dan TKD itu di dalamnya ada apa namanya? TWK, tes wawasan Kebangsaan. Ada TIU, tes intelijensia umum, dan ada TKP, kepribadian ya. Iya Pak. Karakteristik Kepribadian, pribadi. iya, pribadi. Nah, dan itu masing-masing akan berubah-ubah nilai passing grade-nya. Yep. Kalau nilai saudara dapat 400, makasih. Tapi salah satu daripada TIU misalnya atau TWK-nya tidak mencapai nilai terendah, saudara juga tidak lulus. 80% ya, 80% ya kira-kira seperti itu. Harus dapat. Kalau tidak nanti kalahnya itu dia apa? Di ranking. Iya Pak. Karena dapat pun kita nilai 400, belum tentu kita ikut kepada sesi kedua. Kenapa? Karena dia ranking dulu, kuotanya misalnya 1000 orang. Masuk nggak kita dalam 1000 itu? Kalau tidak, kecampak menangis lagi. Nah, itu dia. Nah, makanya belajar. Saya katakan kepada mahasiswa-mahasiswa itu, belajar itu harus setahun. Saya kemarin juga tuh Bu Fitri, pernah orang itu bertanya di dalam TWK itu, siapakah nama penggerek bendera pertama? Tahu? Aduh Pak. Itu ditanya. Udah itu tanggal perjanjian Linggarjati, meja bundar. Iya benar, konferensi meja bundar. Kepala kita itu kan, konferensi meja bundar itu kan. Ini yang ditanyanya penggerek bendera pertama. Kok proklamator bisa menjahit bendera, tahu kita kan? Tahu Pak. Bendera. Nah, ini ditanya. Jadi memang harus banyak ilmu pengetahuan kita. Maka saudara-saudara kalau mau itu belajar, dan itu TKD itu berlaku semua namanya PNS apapun institusinya. Belajar TKD itu wajib, tes kemampuan dasar. Yang membedakan itu bidang-bidangnya TKB itu. Kedokteran lain TKB-nya, polisi lain TKB-nya, hakim lain TKB-nya, Jaksa lain, kejaksaan lain. 400. Nah, belajarnya itu bilang 1 tahun. Lama Pak ya, namanya perjuangan kan. Belajar 1 tahun. Maka inilah yang kalau saya dulu Pak Zadari, saya itu dulu dua yang saya cita-cita saya jadi dosen, ya, jadi hakim. Cuma keduluan jadi hakim. Kebalik berarti kita Pak. Iya. Iya Pak. Saya mau jadi hakim, tapi jadi dosen. Iya Pak. Saya jadi dosen. Jadi saya masuklah satu lembaga yang calon duluan nama calon dosen yang akan ke Australia. Masya Allah. Jadi saya antar mak saya pulang kampung, lupa saya memberitahu kepada direkturnya. Begitu saya datang langsung dicoret nama saya. Tak boleh permisi bukan. Akhirnya hilang nama saya. Tak berapa lama 2 bulan, datanglah hakim tadi. Itu rezekinya ya Pak ya. Tapi saya sudah mempersiapkan dua-duanya itu 1 tahun. Nah, dua-duanya 1 tahun. Jadi hakim itu saya persiapkan satu tahun. Dulu Pak tidak ada A, B, C, D, E gitu, apa namanya, choice. Choice ya. Multiple choice. Ya. Essay langsung. Di situ Pak Doktor, tuliskan bunyi pasal, saya ingat sekali itu, dalam hukum acara peradilan agama itu, tuliskan bunyi pasal 22 ayat 2 PP nomor 9 tahun 75, titik. Mana itu coba? 79 tahun 75 ya Pak ya? Iya, bunyi pasalnya. Begitu model-model dulu ujian itu, saya tengok di sini. Apa? Oh ini. Saya tidak bagi bahas soalnya, langsung saya hafal undang-undang. Lupa ini PP-nya saya hafal. Kompilasi hukum Islam saya hafal. Undang-undang nomor 7 9 itu saya hafal. Itu dulu Pak. Jadi tidak lagi saya kumpul-kumpul soal itu saya hafal, tapi langsung kepada sumbernya. Apa sumbernya? Undang-undang ini. Undang-undang itu saya hafal. Begitu ujian langsung dapat. Nah, gitu. Itu pengalaman kan saudara sekalian. Kalau mau jadi hakim tadi lulus TKD
tes kemampuan dasar tadi itu harus saudara lulus dulu. Kalau saran saya harus mencapai 400. Punya skor 400. Skornya 400. Kalau di bawahnya itu masih banyak persaingan lah. Termasuk juga di institusi lain gitu. Kalau di bawah di 400 tak usah banyak berharap. Nah itu ya. Nah kalau sudah lulus TKD, maka tes berikutnya adalah TKB, tes kemampuan bidang. Nah bobotnya itu 60%, apa 40%. 60 TKD, 40 TKB, tes kemampuan bidang. Saya dulu tahun 2019 dari binaan saya 27 orang itu lulus Bu Fitri 14 orang calon hakim tadi, APP tadi. Nah, tapi dari evaluasi kita ternyata tes kemampuan bidang itu skornya 50% ke bawah. Padahal di dalam itu kisi-kisinya kan tentang filosofi hukum. Iya. Dasar-dasar. Ya kan, dasar hukum itu ilmu hukum. Apa yang disebut dengan ini, ilmu hukum dengan ilmu hukum, hubungannya apa? Itu kan harus tahu kita. Jangan teman-teman saya, apa hubungan hukum dengan ilmu hukum? Hubungannya biasa-biasa saja. Saking kan tak bisa dijawabnya. Nah, itu kan yang lalu itu tahun 2019 Iya. itu filosofi hukum, kisi-kisi yang pertama yang keluar, yang banyak keluar, filosofi hukum, ilmu hukum, tentang hukum, teori hukum, seperti itu. Karena dia tidak membedakan mana PA, mana PN, mana TUN. Nah, jadi dia tidak membahas kepada undang-undang peradilan agama. Itu yang lalu. Nah, itu kan sudah dipelajari di kampus tuh. Benar. Ternyata nilai mereka itu Pak Adegan 50% ke bawah. Artinya apa? Ya banyak yang dilupakan oleh mereka ini. Ilmu-ilmu hukum yang sudah dipelajari di kampus itu. Mereka dapat tadi PKD-nya 400, belajar mati-matian tentang wawasan kebangsaan, termasuk penggeret bendera tadi. Sementara mereka melupakan kuliahnya di kampus. Tak tahu lagi dia tentang hukum pidana, tak tahu lagi tentang hukum dagang, kalah di situ. Nilainya 300 ke bawah. Akibatnya apa? Lalu. Nah, di situ harus kita dapatkan paling tidak dari 500 maksimal, kita harus dapatkan 300. 300 saja kita insya Allah lulus. 400 dari PKD, PKB-nya adalah 300. Setelah itu lulus, dinyatakan lulus, barulah wawancara. Wawancara itu wawancara tentang akademik, tentang hukum juga. Yang kedua wawancara tentang bahasa Inggris. Yang lalu itu ada TOEFL, Pak. Adik-adik saya, anak saya, tahun yang lalu yang jadi hakim itu diminta TOEFL bahasa Inggris itu minimal 450. Nah, sekarang siap-siap kalau mau. Nah, setelah itu baru nanti dinyatakan lulus. Nah, sudah dinyatakan lulus, ya insya Allah jadi ditempatkanlah di pengadilan agama atau pengadilan negeri atau pengadilan TUN yang pada umumnya adalah di tempat di mana yang terdekat kelahirannya itu. Oh, gitu Pak. Ya. Nah, jadi bagaimana tips dan trik kalau kita bicara tentang tips dan triknya? Ya belajar itu, trik. Kalau tak belajar nggak bisa. Iya benar Pak. Nah, ya. Harus belajar. Nah, jadi itu apa namanya yang kita bicarakan sebagai pengantar, nanti kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab. Kami datang kemari atas permintaan Pak, diskusi kami dengan Pak Dekan, Pak Wali Marhun, menghimbau kepada kita semua calon-calon alumni, bahkan ada yang sudah alumni ini, mencari berebut peluang. Jangan nanti datang, itu kejadiannya kami di Aceh. Saya sebahagian hidup saya orang Aceh, kadang-kadang saya bercerita tentang Aceh, orang tidak marah. Jadi dulu jangan dikatakan nanti datang orang Jawa ke Aceh. Orang Aceh marah.
Orang Jawa datang kemari, dia jadi hakim, dia jadi jaksa, dia jadi polisi. Benar. Nah, kita juga, kita orang Sumatera Utara, kenapa orang Jawa datang kemari jadi hakim, jadi jaksa? Kita di mana? Universitas kita Medan Area begitu besar, mana umanya? Iya, kan? benar, Pak. Mana yang dari umah jadi hakim itu? Gitu. Nah, kalau nanti Pak Dekan kerjasama dengan jaksa, mana umah yang menjadi jaksa? Jaksa, benar. Kan kita bisa buat Pak Dekan ya progresnya. Nah, tingkat apa namanya? Kalau akreditasi ada jaringan Pak. alumni ya. Tracer study namanya, Pak. Iya kan? Iya nih, Pak Nanang bidangnya, Pak. Nah, alhamdulillah. Nah, jadi itu. Gitu. Jadi itu yang kita inginkan, sekaligus memang peluang untuk mencari peluang untuk hidup dan profesi kita, dan kampus juga mempunyai jaringan alumni yang meningkatkan akreditasinya. Nah, saya kira ini juga pengantar, nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Boleh, Pak. Ya, terima kasih dulu, kami kembalikan kepada Ibu. Oke, beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk materi dari Bapak Dr. Anis Muslim SHMH. Terima kasih Pak ya sudah memberikan pencerahan, masukan dan juga motivasi ya, serta gambaran gimana nanti caranya kita mau menjadi seorang hakim. Baik, jadi kalau saya dengar-dengar dari sedikit menyimpulkan tadi, ada saya catat-catat sedikit ya Pak, bahwa memang kalau kita mau menjadi seorang hakim kita harus lulus CPNS dulu ya Pak. Jadi biar adik-adik di ruangan ini juga nggak langsung beranggapan bahwa oh aku sarjana hukum langsung jadi hakim, tidak ya. Jadi ada prosesnya, ada proses untuk menjadi seorang hakim harus lulus CPNS dengan jabatan analis perkara peradilan dulu ya Pak ya, baru bisa menjadi hakim setelah dilantik, lulus pendidikan di diklatnya tadi ya Pak, balai diklat selama 2 tahun. Ya, jadi dari sini ada yang mau jadi hakim? Boleh angkat tangan? Oh, semua punya peluang untuk jadi hakim karena SH. Angkat tangan ya, atuh. Nomen, saya ingat nih tahu. Aduh. Oke, dari 1000 orang 550 Pak mau jadi hakim Pak. Alhamdulillah. Senang sekali ini ya, semangat. Jadi dengan datangnya Bapak ke Fakultas Hukum Universitas Medan Area sedikitnya sudah memberikan motivasi lah kepada para mahasiswa dan calon alumni. Dan udah alumni nih sebenarnya Pak, cuman belum wisuda aja. Nah, mereka nanti bisa mau coba ya tahun ini kira-kira ada pembukaan untuk PNS hakim tidak Pak? Tahun ini Mahkamah Agung sedang mengusulkan ke BKN tentang formasinya. Tapi belum ada jawaban dari BKN. Biasanya itu nanti bulan-bulan 9 atau bulan 10 baru dapat berita. Oke, baik, persiapan untuk alumni ya bulan 9 insya Allah kalau ada nanti informasi dari BKN ada tes hakim. Hari ini udah bisa belajar calon alumni atau calon wisudawan lah ya. Karena di sini ya semester 8 masih panjang prosesnya Pak. Mereka masih harus wisuda dulu. Baik. Kemudian kita masih punya waktu untuk melakukan diskusi. Saya persilahkan kepada mahasiswa sekalian, kalau ada yang ingin ditanyakan boleh acungkan tangan dulu. Nanti kita buka 2 sesi ya, 2 orang penanya di kesempatan pertama. Kita kasih mahasiswa. Ya, 2 orang untuk sesi pertama saya persilakan, 1 perempuan 1 laki-laki. Nanti juga selanjutnya begitu ya, karena kan ada juga perempuan yang mau jadi hakim. Baik, di sini ada mahasiswa kita namanya, sebutkan nama, kalau bisa berdiri, berikan pertanyaannya ya, silakan. Ya. Oke, yang pertama di depan. Jangan berebut, nggak berebut, bisa. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Muhammad yang baru Fakultas Hukum spesialis atau konsentrasi hukum pidana Pak, semester 8. Dan sebelumnya juga mohon izin Pak Ketua Pengadilan Mahkamah, Pak Ketua Pengadilan Agama, yang dulunya ini adalah Bapak ini telah saling kami ini sudah kenal dengan Bapak ini waktu klinis hukum 1 dulu di Pengadilan Agama. Dan mohon izin, waktu itu beliau mengatakan siapa dosen kalian di hukum pidana dan hukum perdata, dan mohon izin selamat datang Pak, inilah dosen-dosen kami dulu. Terima kasih Pak. Dan pertanyaan saya Pak, karena Bapak sudah senior dalam segala jenis perkara dan untuk
lolos sebagai hakim, saya kutip tadi pernyataan Bapak terakhir, kunci terakhirnya adalah belajar. Memang sih Pak, dalam segi naluri mahasiswa itu belajar. Sama dengan kalau kami main bola, bermain bola sih kalau bermain bola, sepak bola. Tapi teknik dan caranya di mana? Belajar itu bagaimana supaya jangan membuang-buang waktu untuk masuk PNS atau hakim. Teknik yang jitunya bagaimana Pak? Itu aja Pak, supernya di mana? Kasih petunjuk kepada kami, teknik yang jitunya di mana? Biar nggak berbuang-buang aja kami Pak. Langsung ya Pak ya. Kalau mancing itu kalau kasih umpan semata-mata jadi makan ikan Pak. Tapi pancingnya di mana? Trik khususnya di mana Pak? Supaya cebol gitu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Noman atas pertanyaannya. Langsung aja ya Noman ya. Aduh. Baik, silakan kesempatan kedua kepada Muhammad Hidayatul Kolbi. Ada lagi? Kolbi kan tadi ya? Oke, silakan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayatul Kolbi. Saya dari Fakultas Hukum semester 8 mengambil konsentrasi hukum perdata. Jadi yang ingin saya tanyakan hampir berkenaan dengan pertanyaan dari saudara Muhammad juga mengenai kiat-kiat belajar. Kita ketahui bahwasanya masing-masing mahasiswa tentunya mempunyai kesibukan yang lain. Itu bagaimana meningkatkan kualitas belajar itu tadi Pak. Jadi kan kalau tadi seperti yang Bapak bilang, Bapak katakan bahwasanya menghafal undang-undang gitu kan Pak. Jadi ini agak bertentangan juga Pak. Ada juga bahwasanya bilang bahwasanya undang-undang itu kalau dihafal semua belum tentu bisa terhafal gitu Pak. Jadi kita harus mengerti bagaimana dasar-dasar ilmu hukum itu gitu. Jadi ketika saya mendengar perkataan Bapak mengenai menghafal undang-undang, waduh, berapa banyak undang-undang yang harus dihafalin Pak. Jadi kayak mana gitu agar kami ini para mahasiswa belajar itu emang betul-betul masuk gitu dalam kapasitas yang Bapak seperti bilang tadi. Terima kasih atas kesempatannya, saya kembalikan kepada Ibu Noman. Ya, baik, terima kasih, pertanyaannya luar biasa sekali dari Noman dan Kolbi Pak. Gimana Pak, mahasiswa Fakultas Hukum? Luar biasa. Luar biasa ya Pak ya. Belum semua ini nanya Pak, masih dua. Oke Pak ya. Baik, itu tadi pertanyaan dari Noman dan Kolbi Pak. Yang pertama dari saudara Noman, beliau bertanya bagaimana teknik jitu, ya, teknik jitu untuk menjadi seorang hakim. Saya rampungkan juga dari Kolbi sekalian kalau memang mau bersamaan menjawabnya ya Pak ya. Kalau Kolbi, bagaimana cara kiat-kiat ataupun kualitas belajar yang seperti apa nih yang harus dilakukan oleh seorang mahasiswa agar bisa menjadi seorang calon hakim? Baik, kepada Bapak saya persilakan untuk menjawab. Saya senang berdampingan dengan Bu Citra. Bu Fitri Pak. Bu Fitri. Ini cerita ya. Boleh Pak. Di waktu di Cilegon, itu teman saya ada perempuan namanya Citra. Kadang-kadang saya salah sebut. Iya Bapak. Boleh Pak, boleh. Ya ini memang senang berdekatan dengan Bu Fitri. Kalau ada yang lain-lain diundang lagi pada hakim itu kalau mau jadi hakim memang harus banyak belajar. Bahkan dulu ini cerita saya dulu menghafal undang-undang. Tapi setelah jadi hakim itu undang-undangnya hilang sebenarnya. Jadi hakim itu hafal pasal-pasal itu karena sering memutuskan tentang itu. Kalau bapak-bapak nanti adik-adik nanti uji kami pasal sekian tak tahu juga kan itu. Lihat buku juga. Nah, karena itu hakim itu karena dianggap orang pintar ya. Kalau tak tahu kita tanya saksi ahli saksi ahli kan gitu ya pada kami. Nah, trik itu gini, saya saran
kisi-kisinya. Ini cerita tentang TKD. TKD itu ada kisi-kisinya yang disebutkan oleh BKN. Nanti coba lihat nanti tentang kisi-kisi TKD yang dikeluarkan. Googling aja ada situ. Kisi-kisi TKD dari Badan Kepegawaian Negara. Nanti keluar situ nanti kisi-kisinya. Nah, kata kawan-kawan yang lulus dan bahkan juga membuat membuka bimbingan TKD itu. Kalau wawasan-wawasan kebangsaan itu dan umumnya TKD lah, tentang Pancasila, tentang bahasa Indonesia, itu memang yang dikeluarkan oleh lembaga resmi, ya, tentang seperti LAN misalnya, lembaga administrasi negara, buku-buku itu LAN. LAN ya Pak. Nah, itu dipelajari buku-bukunya itu. Ada kisi-kisinya itu, Ananda, ada kisi-kisinya. Nah, kalau tidak buat buat kelompok, itu bisa belajar sendiri. Tapi saran saya buat kelompok atau belajar memang di bimbingan belajar. Bimbingan belajar. Coba nanti lihat di situ tes TKD online. Masuk itu ada yang berbayar murah, katakanlah misalnya 125.000. Coba bayar. Lihat di situ bagaimana soal-soal itu dibentuk. Ada teman saya itu namanya Dr. Faisal Saleh. Dia hakim sekarang di daerah Pekanbaru, hakim agama memang. Tapi dia pernah mendapatkan tugas membuat soal-soal TKD itu dan sekitar tahun 2017 dia mendapat borongan ya kontrak membuat soal itu. Nah, dia membuka CPNS online. Tapi yang dikeluarkan oleh Dr. Faisal Saleh itu sekitar 159 daftarnya. Ya, banyak CPNS online itu. Tapi yang saya katakan tadi itu teman saya, Dr. Faisal Saleh. Pembinanya Dr. Faisal Saleh. Coba pelajari ini kisi-kisinya. Ada kisi-kisi. Jadi kita tahu nanti kisi-kisi apa saja yang kita pelajari. Jadi tidak seperti berenang di lautan, ikannya di mana kan? Ikan yang mana yang mau kita dan di mana ikan itu berada. Nah, coba masuk dulu. Pertama beli dulu buku, kalau tidak beli buku di Gramedia. Di situ ada kisi-kisinya, kisi-kisi yang resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, oleh instansi yang kompeten lah, dari BKN, Badan Kepegawaian Negara itu. Atau masuk kepada bimbingan belajar untuk TKD. Banyak itu TKD yang membuka. Banyak Pak. Banyak kan? Banyak, di itu yang bimbingan belajar itu iya. kan, PNS itu ikut. Nah, cuma memang berbayar, ya iyalah berbayar memang. Iya Pak. Ya berbayar, itu bisa sampai jutaan juga itu ya Bu. Jutaan Pak. Gitu ya. Ya, tapi dia ada kelas-kelasnya Pak. Ada kelas-kelasnya ya. Nah seperti itu. Nah kita bisa nanti ada tryout-nya. Tryout itu yang kita perlukan, ada yang membimbing kita. Iya. Tapi kalau kita belajar sendiri itu sama dengan kita berenang mencari ikan kan? Kita tak tahu di mana. Dan kita tidak punya ukuran apakah bulan ini kita sudah dapat target berapa. Ya. Nah, seperti itu. Nah, ya. Ada kawan-kawan yang tidak perlu juga bimbingan belajar, tapi dia ikut CPNS online tadi. Di situ ada tryout-nya juga. Nah, tryout-nya. Ya, di tryout itu kita bisa mengukur kemampuan kita. Nah itu ya caranya tadi. Kemudian yang kedua, buat kelompok belajar. Kelompok belajar. Saya untuk pengadilan agama, saya punya kisi-kisinya. Dan itu hanya orang-orang tertentu yang dikasih. Saya punya satunya. Makanya saya berhak mengajarkannya. Jadi begini, kami dari pengadilan agama ini ada grup sebenarnya, tapi informal Pak Ghazali. Informal. Jadi bukan institusi Mahkamah Agungnya. Nah kebetulan ada pengadilan agama itu diminta BKN membuat kisi-kisi hanya untuk keperluan BKN itu. Nah oleh kami buat grup. Nah makanya saya bagi-bagi tugas kami. Wilayah saya itu Aceh dan Sumatera Utara. Oh iya benar. Nah itu. Nah saya punya kisi-kisinya itu. Tapi untuk peradilan agama saya belum dapat sampai sekarang untuk pengadilan TUN dan pengadilan tata usaha negara.
Tapi saya kira itu harus kita pelajari bagian-bagian tentang hukum yang berkaitan pidana, dan itu bisa nanti Pak Dekan bekerja sama lagi dengan PN. Mungkin ada juga orang-orang yang mungkin konsentrasinya seperti saya yang bisa mengajarkan kepada anak-anak kita ini. Coba digali begitu juga supaya dapat kisi-kisinya. Saya punya itu kisi-kisi. Nah itu yang dipelajari, dibuat kelompok. Dan TKB itu tidak ada bimbingan belajar dari luar. Coba cari TKB. TKB iya Pak. Bidang tidak ada. TKB tak ada. Iya Pak. Bidang tidak ada. Nah, ya Pak, TKB ini kan harus lulus TKB. Itu kan kejadian yang lalu. Orang itu tidak concern kepada TKB-nya. Fokusnya ke TKD. Fokusnya kepada TKD. Ya. Akhirnya banyak yang gugur di TKD itu. Orang tuh nilai 400-450 TKD-nya pada kan. Tapi di TKB-nya orang tuh gagal. Kenapa? Karena dari TKD lulus pengumuman TKD kepada TKB memulai ujian TKB ini hanya 2 minggu. Kapan belajarnya? Ya. Itu masalahnya. Benar Pak. Saya juga kalah di bidang Pak. TKB-nya? Iya Pak. Tahun berapa dulu? 2017 Pak. Selesai S1 iya. Itu 2017 kan ada penerimaan hakim. Iya, kan saya kalah Pak. Jadi dari pengumuman TKD ke TKB yang lalu tahun 2019 itu hanya 2 minggu saja. Jadi tidak cukup persiapan. Maka oleh karena itu hari ini kalau memang peluang itu mau kita kejar, mana yang duluan lah misalnya ya kan. Kalau dikata ada yang mau jadi jaksa, mau jadi apa, polisi, ada yang lain-lain, dan ini juga satu peluang. Kalau misalnya kita mau seperti itu belajarnya harus dua-dua dari hari ini gitu. Jadi tidak memadamkan ilmu pengetahuan kita dapat di kampus. Nah, tapi memang kisi-kisinya pelajari. Karena soal-soal itu datang dari kisi-kisi yang disepakati. Benar. Seperti itu. Ya. Baik, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Muslim SHMH. Tepuk tangan dulu. Ayo. Ya. Gitu ya. Jadi ya Noman, Kolbi tetap kembali kepada pribadinya juga, belajar. Ya, jadi jangan langsung gimana triknya Pak, gimana jurus terampuh, gimana caranya biar langsung lulus. Ya nggak ada lah, belajar dulu. Ya, masuk dulu ke dalam proses pembelajaran dan pelatihan. Ya, jadi nggak ada yang langsung ya. Ya, harus ada prosesnya terlebih dahulu. Oke, baik, terima kasih Pak atas pencerahannya, atas jawaban yang sangat luar biasa dari pertanyaan-pertanyaan mahasiswa kami. Selanjutnya saya buka kesempatan kedua. 2 orang lagi penanya sebelum kita padakan kegiatan diskusi. Jangan sia-siakan kesempatan ini, karena belum tentu nanti di luar kita bisa bertanya langsung kepada Pak Doktor. Ayo, 2 orang lagi dari sebelah kiri saya. Ada? Atau mau disebutkan namanya? Ayo. Udah pura-pura nggak mau nengok ke depan ya. Saya kenal loh. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau jadi hakim? Tadi ada banyak yang jadi hakim. Yang mau jadi hakim. Siapa tadi? Walid. Oke, silakan Walid. Satu lagi setelah Walid siapa? Yang perempuan lah, yang perempuan. Masa kita kalah sama laki-laki? Yuk, perempuan. Yang di belakang tadi ada Heni. Ada Heni nggak? Oh, ada Nadila. Nadila mau jadi hakim, Nadila? Ya, Nadila. Oke, habis ini Nadila ya. Harus ditunjuk Pak. Mereka malu-malu Pak, takut sama hakim katanya. Nggak apa-apa, Bapak ini baik, lihat senyum terus kan. Yuk, silakan Walid, kemudian Nadila. Selamat pagi, selamat siang. Terutama Pak Sekolah dan Wakil Negara Muda Pak dan dosen saya di Walid. Dan saya hormati Pahit ya. saya Bapak Nurjani. Hanya satu di meja hijau, satu organisasi yang sangat besar yang bersih. Pertanyaan saya, jadi sebelum saya masuk pertanyaan saya, tadi saya udah agak sangat mengenal pertanyaan dari Bapak tentang proses lagi maksudnya. Yang pertanyaan saya yang keluar dari akademis, yaitu kita kan mengerti bahwasanya ada yang namanya budaya di sini.
budaya itu adalah ekspresi suatu masyarakat. Jadi budaya yang dipakai itu sangat sulit itu untuk dirubah. Dan tadi Bapak jelaskan menurut saya, kami pada masa saya masuk hakim itu udah ditanda lain nama-namanya. Dan saya rasa untuk membalikkan keadaan itu, kita tahu literasi orang Indonesia ini paling buruk nomor 2 di Indonesia atau di dunia itu. Jadi hal yang paling menyakitkan untuk mahasiswa hukum itu masuk dia ke hakim itu, apakah kita masuk ke nepotisme lagi seperti kita yang kita lihat sekarang, yang kedua MK itu adalah abang ipar orang presiden. Apakah kita kembali untuk tinggi akademis dan secara fakta aja literasinya memburuk. Jadi solusinya itu apa itu? Kalau kita lihat dari budaya udah buruk, literasi udah buruk, apalagi yang kita harapkan dari presiden itu menjadi hakim yang ada esensinya. Terima kasih. Iya. lulus di balai juga, lalu tahun depannya ada penerimaan lagi. Apakah yang lulus CPNS ini bisa mendaftar lagi dan hakim yang tahun akan datang itu bagaimana? Kedua dari Nadila, bagaimana kalau misalnya nanti tidak lulus pendidikan, apakah ada pendidikan ulang atau seperti apa? Pada Bapak saya persilakan. Baik, terima kasih, luar biasa ini memang pertanyaan-pertanyaannya Bu Fitri. Ya, hakim itu tidak lain juga manusia ya, itu dulu. Manusia itu hidup tentu dia berpengaruh dari mulai lahir sampai dia berkembang dan di mana tempat dia hari ini hidup. Ditambah lagi faktor-faktor lain. Kalau saudara-saudara melihat ada hakim yang tertangkap, ada hakim yang itu hanya sedikit persentasenya dari hakim-hakim yang ada. Hakim kita sekarang tidak kurang dari 4.000. Iya, jumlah hakim sekarang itu. Yang tertangkap hanya 1-2 orang saja. Jangan lihat di situnya. Coba lihat banyak hakim-hakim yang rumahnya masih reot, Pak. Saya sesekali bapak-bapak nanti datang ke tempat saya, Pak, rumah saya tuh. Rumah saya itu kecil, Pak, rumah lama. Iya, Pak. Bu Fit datang nanti sesekali saya datang ke sana. Iya. Datang ke sana. Jadi iya ya. Ya, saya tidak menutup mata tentang kritik-kritik tentang hakim ya. Memang itu problem yang sekarang terus ya, kode etiknya ada, tapi tetap dilanggar ya, tetap dilanggar, itu hanya oknum-oknum saja. Nah, oleh karena itu kita ingin bahwa ke depan itu muncul hakim-hakim yang dari umat ini yang punya integritasnya tinggi. Ya, itulah kita. Makanya kawan-kawan dalam grup kami katakan tadi itu kami datang ke kampus-kampus ngomong supaya orang-orang yang punya integritas tinggi ini ada di situ. Nah, kalau saudara-saudara tinggal lihat, sesekali coba lihat nanti ya. Saya tidak membandingkan satu hakim dengan hakim yang lain. Tahunya kita, kalau kita lihat baju saya sama Pak Dekan, ini mahal Pak Dekan punya. Kalau kita spill dari atas ke bawahnya, Pak Dekan hebat. Nampak ya, Pak. Hah? Itu nampak ya. Mungkin calon profesor gitu. Iya. Jadi seperti itu. Jadi tidak boleh kita generalisir semuanya. Tapi memang itu fakta memang ya, gitu ya. Maka oleh karena itu kita butuhkan memang hakim-hakim yang punya integritasnya tinggi sekali supaya apa fenomena-fenomena ini tidak terjadi lagi. Berikutnya adalah jadi hakim sekarang itu tidak pakai sogok menyogok, tidak lagi pakai silang menyilang. Tahun 2017
itu banyak anak-anak hakim agung tak lulus. Kalau dulu wajib lulus, Pak. Dulu wajib lulus tuh. Saya punya direktur, Pak Fauzan namanya, dia mantan direktur bahagian teknis, tenaga teknis peradilan agama, namanya Dr. Fauzan. Sekarang dia hakim tinggi di Pontianak kalau nggak salah saya itu. Anaknya perempuan itu sarjana hukum, anaknya tak lulus. Anak Pak Haji Sunarto, wakil ketua non yudisial, tak lulus. Tak lulus. Kalau dulu wajib lulus, tak ada itu lagi sekarang tuh. Nah, tesnya sekarang terbuka, nilainya semuanya ada. Nilainya pakai cat tadi, CAT tadi kan. Di situ nampak langsung nilai kita. Karena yang tertinggi satu soal ujian, dia kan jawabannya tidak semuanya benar, yang saya salah. Dia ada nilai 5, nilai 4, 3, 2, 1 kan. Semuanya punya nilai. Itu langsung nanti submit di bawah, selesai, langsung ada nilai situ. Kalau dikata memang dulu terdengar juga desas-desus ada yang memainkan aplikasinya. Kalau Anda kata itu benar, memang itu problem ya, problem. Jadi itu kasus. Nah, jadi kasus itu hanya orang-orang tertentu atau keadaan-keadaan tertentu. Nah, tapi pada umumnya itu tidak pakai uang. Kalau dulu Pak, kalau masuk jadi hakim itu harus ada 200-an. Dulu itu 200-an. Dulu Pupit, 200 lulus. Dulu. Dan itu kasus, saya artinya oknum-oknum ya, nah, seperti itu. Dan itu masa-masa itu dulu, kalau itu dilingkari, itu lulus tuh. Nah, ini Pak tolong dulu lingkarinya sudah, lulus tuh. Sekarang nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Setelah CAT itu. Ya, transparan. Nah, gitu. Yang langsung memberikan nilai itu pada wawancara. Kemungkinannya ada di situ, Pak. Tapi nilainya hanya 20%. Dulu 20%. Tidak signifikan. Nah, kalau sudah dapat 400, kemudian tambah 300 di TKB, sudah nilai kita 700, itu lulus tuh Pak biasanya. Yang lainnya itu 20% itu tidak signifikan. Kenapa? Karena rentang waktunya Pak Dekan, rentang nilainya, wawancara akademis tadi, 70 sampai 90 nilainya. Jadi ya bodoh-bodoh pun orang menjawabnya, dapat nilai 70. Sepaten-patennya pun menjawabnya nilainya 90. 20 nilai tidak signifikan. Nah, seperti itu tuh. Nah, jadi jangan putus asa ya. Jadi cerita jangan putus asa di situ. Saudara jangan putus asa. Ikut itu peluang gitu. Insya Allah tahun ini mungkin ada nanti, karena saya sudah melihat draft dari pengusulan KBKN itu dari Mahkamah Agung, tapi belum ada jawaban. Mungkin dalam pembahasan. Kemudian bagaimana kalau tidak lulus? Boleh ikut lah, boleh. Kan dia umurnya sampai 35 ya. 35 tahun. Di atas 35 tahun nggak bisa lagi. Nah, itu. Nah, ya. Bagaimana bisa ikut enggak? Boleh, masih bisa ikut. Bahkan ada informasi nilai yang lama pun masih dipertimbangkan untuk menambahkan untuk yang akan datang pada bagian-bagian yang tertentu. Itu informasinya. Misalnya yang TWK-nya tidak, yang lalu itu nilainya 400, tapi TWK-nya tidak dapat passing grade. Nah, mungkin itu saja nilai-nilai yang itu bisa dipertimbangkan. Itu informasinya. Nah, jadi kita ingin mengatakan bahwa di UMAI ini Pak Dekan izin kalau adik-adik anak-anak ini sependapat buat grup belajar khusus untuk itu. Nah, itu nggak apa-apa. Saya nanti masuk ke sini, saya kasihkan kisi-kisinya, belajarlah. Untuk Pak Dekan apa yang tidak bisa kita gali?
Ya karena gini, saya ngomong kemana-mana, yang nyambut cuma dia. Ya yang saya kasih aja kisi-kisian, nah gitu ya, selesai. Iya Pak. Padahal kalau secara ekonomis kisi-kisi itu bisa jadi uang Pak. Saya buka bimbel untuk TKB, tarik dana sekian, ya hebat juga saya itu dengan kisi-kisi itu. Kasih ke kisi 1, bulan depan kisi 2. Ini Pak, semua kisi-kisi saya kasih Bapak. Untuk ini supaya kita ingin bahwa mudah-mudahan dari umat ini lahir orang mengatakan begini spesifikasinya, kalau mau jadi hakim tuh pergi ke umat. Wah gitu. Begitu. Tidak peradilan agama saja, peradilan negeri yang saya sampaikan ini untuk PN, untuk TUN, untuk peradilan agama. Tapi saya masih punya kisi-kisi peradilan agama, itu aja masalahnya. Nanti saya coba cari nanti kisi-kisi di pengadilan negeri, atau Pak Dekan nanti coba datang ke pengadilan negeri, mungkin mereka ada yang punya kisi-kisi itu. Tapi saya coba bantu nanti cari kisi-kisi untuk PN dan TUN. Nah itu, jadi kalau kebetulan saya tahun 2012 pernah kami pendidikan singkat di Jamiah Al-Imam Ibnu Saud, Saudi Arabia, 1 bulan lamanya. Di sana itu ada memang universitas Jamiah Ibnu Saud itu ada Kulliyatul Qada namanya, fakultas yang khusus mencetak hakim Pak. Hanya hakim-hakim di Saudi itu lulus dari fakultas itu. Gitu. Kalau mau jadi hakim masuk situ. Nah gitu dia. Kita inginnya di umat itu begitu juga, di bawah pimpinan Pak Dekan ini. Mau jadi hakim sana. Gitu. Mau jadi polisi sana. Mau jadi jaksa sana. Mau jadi advokat ke umat. Begitu. Iya kan? Ayo kita aplaus dulu Pak Dekan dulu. Nah, kita ingin seperti itu. Kita dukunglah Pak Dekan ini nanti, tapi terpulanglah lagi kepada saudara-saudara ya. Saudara-saudara, saya secara pribadi dan institusi pengadilan agama sudah memaparkan ini semua. Terpulang kepada saudara-saudara, adik-adik dan anak-anak kami yang ingin menyambutnya dengan baik atau tidak, itu terpulang lagi ya. Nah, karena ini peluang yang akan ada, maslahatnya itu adalah bagaimana paling tidak orang Sumatera Utara itu harus punya peluang yang sama dengan orang-orang Jawa. Jangan kebanyakan orang Jawa datang kemari, orang Makassar, karena di Mahkamah Agung itu ada 3 itu di sana kelompoknya itu, Makassar merajai di sana, Padang, Sumatera Barat, kemudian Jawa. Sumatera tak ada Pak. Nah, walaupun ketua MA-nya sekarang orang Palembang kan, ketua MA-nya, tapi yang merajai sana 3 itu. Itu fakta itu. Iya, merajai di sana tuh. Kenapa? Karena banyak pejabat-pejabat yang di sana begitu, Makassar, Padang. Ada juga orang kita tapi tak banyak. Nah, ya. Nah, jadi kalau mereka bisa banyak, kenapa itu mereka bisa buat seperti itu? Ya karena orang itu tadi Pak belajar, punya kelompok. Kalau saya cerita tentang di peradilan agama, di lingkungan peradilan agama Pak, itu orang-orang Sumatera Barat itu mereka punya kelompok, bagaimana alumni-alumni di sana itu banyak yang menjadi hakim. Kenapa? Karena mereka ingin orang Sumatera Barat itu jadi, dan mereka bantu turun ke bawah, dari Jakarta turun ke bawah, membuat apa? Jadi harus kita belajar dari mereka, belajar kita dari Sumatera Barat, belajar kita dari orang Makassar, belajar kita dari orang Jawa, umumnya Jawa Timur, Jawa Tengah. Belajar, kenapa mereka banyak? Karena mereka belajar, mereka memberikan pelajaran kepada generasi-generasi berikutnya. Sumatera Utara, itu pertanyaannya, dari mana munculnya? Dari kampus, dari pribadi, bimbel, atau dari mana? Ya mudah-mudahan dari Universitas Medan Area kan. Nah, gitu deh Pak Dekan ya. Nah, baik. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan dulu untuk ya, jadi sangat luar biasa ya informasinya, kemudian pembelajaran untuk kita. Jadi kepada yang tadi bertanya, saya juga apresiasi atas pertanyaan-pertanyaan baiknya. Bapak juga kami ucapkan terima kasih sudah menjawab dengan sangat jelas, lugas, dan
Bapak rekan masyarakat, semangat ya yang di belakang. Calon hakim nih, calon hakim. Semua calon hakim, calon. Amin. Ya, jadi harus belajar kembali pada pribadinya masing-masing. Niatkan dengan sungguh-sungguh kalau menjadi seorang hakim harus punya kemauan, usaha. Jangan langsung berpikiran bahwa prosesnya nanti akan ada seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, jangan langsung ditanamkan ke dalam diri kalian kalau menjadi hakim aku harus punya sekian, aku harus punya backingan ini. Ya. Ya, karena prosesnya sekarang mudah-mudahan sudah transparan ya Pak ya. Sudah langsung bisa kita lihat hasilnya di tempat seperti yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, nangis di tempat lah. Karena juga saya mengalami seperti itu Pak. Sudah senang nih. Udah CAT Mas itu ya, udah CAT ya. Pak, alhamdulillah. Ikut SKB nangis saya Pak. Oke, ada lagi yang bertanya, saya pikir cukup ya. Karena memang Bapak juga punya kesibukan lain. Kegiatan diskusi kita dalam bentuk talk show dengan tema tips dan trik menjadi calon hakim ini sudah berlangsung kurang lebih selama 1 jam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Anus Muslim SHMA atas kesempatannya, atas pembelajaran dan ilmu yang bermanfaat untuk kami. Di sini juga kami sangat mengucapkan terima kasih kepada Pak Marbun dan tim dan teman-teman, Bapak Dr. Muhammad Isra Ramadan, Pak Nalaton Sitorus, dan para mahasiswa yang sudah meluangkan waktunya, dan para dosen yang tidak saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuannya. Tapi di sini punya, sebelum saya tutup nih Pak, ada kebiasaan kami yang tadi saya lupa sebenarnya. Di awal biasanya kami harus membuka dengan pantun Pak. Saya tadi agak bersemangat jadi saya lupa pantunnya nih Pak. Boleh saya kasih dulu Pak sebelum kita tutup? Ya. Ada kenang-kenangan untuk Bapak ya Pak. Iya. Oke, baik. Tolong dijawab ya. Jangan diam ya. Kalau saya bilang pantunnya 1 bait, kalian respon. Ya, cakep, bisa ya. Oke. Baik. Saya deg-degan Pak. Mohon maaf ya Pak kalau salah-salah kata Pak. Saya takut sama Pak Hakim soalnya. Saya dihukum. Burung dara membawa bunga. Bunganya indah, harum wanginya. Banyak hakim yang sudah datang ke rumah. Iya. Cakep nih, ulang ya. Burung dara membawa bunga. Cakep. Bunganya indah, harum wanginya. Cakep. Banyak hakim yang sudah datang ke rumah. Hanya Bapak Dokter Muslim SHMA yang paling bersahaja. Iya. Satu lagi Pak, biar kita tutup sekalian ya Pak ya. Satu lagi, semangat ya. Oke, buah nanas, buah ceri. Dicampur gula enak sekali. Cukup sekian pertemuan hari ini. Semoga bisa bertemu lagi di kesempatan. Baik, demikian diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Saya doakan juga kepada Bapak sehat selalu. Terima kasih sudah mengambil waktunya. Saya juga doakan kepada para mahasiswa, baik itu calon alumni dan juga alumni, bisa menjadi hakim yang baik nantinya, bisa lolos untuk seleksi hakim dan menjadi orang yang berintegritas tinggi ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Talk show hari ini saya padakan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.